ini dengan sesuai dengan agenda kita, sesuai dengan judul, karena hari ini kebetulan pembukaan kalau jadi jadwal kita ada rapat paripurna hari ini sampai hari Rabu ya. Jadi kebetulan hari ini pembukaan masa persidangan pertanggungjawaban APBA tahun 2019. Jadi saya ingin menanyakan kepada pimpinan, apakah pada rapat paripurna pagi hari ini wajib atau harus dihadiri oleh Gubernur Aceh? Kalau memang wajib atau harus dihadiri oleh Gubernur Aceh, kita atau pimpinan harus bertanya kepada forum apakah rapat pada pagi hari ini kita lanjutkan atau kita skor atau kita tunda, karena setiap saatnya paripurna kita bilang maaf Pak Sekda selalu diwakili Pak Sekda, kadang-kadang asisten 1 dan 2 begitu kira. Jadi saya berharap, saya ingin tanya kepada pimpinan dan juga saya kembalikan ke pimpinan untuk menanyakan atau bagaimana kalau memang bisa dan nggak mesti dihadiri oleh gubernur, ya kita lanjutkan karena ini pertanggungjawaban APBA. Saya rasa hanya sekian dan demikian. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmidi, silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ketua. Untuk menyikapi pertanyaan Pak Tarmidi tadi, kalau menurut saya Ketua, pertama kita berikan apresiasi kepada Pak Sekda yang telah datang dan selalu menghadiri rapat paripurna. Ini kita berikan apresiasi. Tapi dalam hal rakan pertanggungjawaban APBA, ini kami minta maaf Pak Sekda. Bukan domainnya Bapak untuk hadir di ruang paripurna, karena ini mengangkangi Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2004 bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan kanun pertanggungjawaban kepada DPRD. Jadi dalam hal ini harus Gubernur sendiri yang hadir langsung untuk menyampaikan rancangan kanun pertanggungjawaban APBA. Jadi maka dalam hal ini kami sekali lagi mohon maaf kepada Pak Sekda yang sebesar-besarnya telah hadir dan selalu hadir. Untuk kali ini kami mohon maaf kepada, lebih baik Bapak kembali ke tempat Bapak sendiri, kami juga akan kembali ke tempat kami sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus pimpinan. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan apa yang disampaikan sama teman-teman tadi, langsung saja. Pengalaman kita sudah berapa kali paripurna yang terhormat ini, dan agendanya sangat penting-penting. Sangat penting, tetapi saudara PLT Gubernur tidak pernah hadir dalam paripurna. Kita tunda saja paripurna kalau PLT Gubernur tidak hadir, karena mulai penyampaian KUA BPS, mulai penyampaian kanun pertanggungjawaban tidak pernah hadir. Sudah, kalau tidak salah saya, sudah 5 kali tidak pernah hadir dalam rapat paripurna. Ini pelecehan terhadap lembaga. Kami mohon ditunda paripurna. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal Paleti. Masih ada yang lain? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota dewan, yang saya hormati Pak Sekda, Pak Asosde, yang saya hormati para Forkopimda, teman-teman media cetak yang hadir pada hari ini. Pimpinan bahwa APBA tahun 2019 itu belanjanya lebih kurang 17 triliun. Jadi yang membelanjakan belanja ini adalah tanggung jawab gubernur, dan semua pengeluaran uang di tahun 2019 itu sesen pun selalu kepala dinas dan sekda menyatakan atas arahan gubernur dan atas perintah gubernur. Oleh karena itu, karena yang bertanggung jawab dalam membelanjakan adalah gubernur selaku kepala daerah, dan hari ini gubernur harus mempertanggungjawabkan anggaran publik itu yang telah dibelanjakan kepada rakyat Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan rakyat Aceh yang ada di lembaga ini. Oleh karenanya Pak Ketua, karena tugas ini adalah tugas melekat dengan personality gubernur,
tentu gubernur sebagai pejabat publik harus mempertanggungjawabkan di sidang paripurna ini. Tidak boleh disampaikan, tidak boleh diwakili oleh pejabat birokrat, karena birokrat itu bertanggung jawab kepada gubernur dan gubernur yang harus bertanggung jawab kepada rakyat. Ini sejalan yang disampaikan yang diatur dalam undang-undang Perhutanan Aceh nomor 11 tahun 2006 pasal 46 huruf Q yang menyatakan yang bunyinya sebagai berikut: kewajiban gubernur melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Aceh. Itu di Undang-Undang 11. Kemudian kita lihat lagi di Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 65 ayat 1, bunyinya lebih kurang: kepala daerah mempunyai tugas mengajukan raperda tentang APBD, perubahan APBD dan raperda tentang pertanggungjawaban APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Di pasal 320 Undang-Undang 23 tahun 2014 kepala ayat 1 bunyinya: kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dan seterusnya. Jadi berdasarkan dua regulasi ini dan masih banyak regulasi lain yang mengatur tentang tugas yang melekat kepada kepala daerah di kedua, maka untuk penyampaian kanun, terutama kanun pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBA, itu tidak boleh diwakilkan. Oleh karena itu, pendapat kami pimpinan, ini sidang kita tunda dan kita tanyakan kapan ada waktu Pak Gubernur baru sidang ini kita lanjutkan. Jadi ini tidak bisa diwakili karena memang ini perintah undang-undang. Mohon maaf Sekda dan Pak Asisten, bukan kami tidak menerima Bapak, dan kami apresiasi kepada Pak Sekda yang selalu hadir di sidang paripurna ini, dan malah dalam suasana COVID pun Pak Sekda siap untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk menyampaikan hal-hal yang untuk dengan persidangan dan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Sebentar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR Aceh, yang saya hormati Bapak Sekda beserta seluruh unsur Forkopimda yang berhadir. Saya sendiri berpendapat setuju dengan yang sudah kawan-kawan sampaikan tadi, bahwa kita tunda saja paripurna kita hari ini. Kita menunggu jadwal kapan Bapak PLT Gubernur Aceh ada waktu untuk mengikuti sidang seperti ini. Selanjutnya ingin saya sampaikan tentang COVID-19 yang semakin hari semakin sangat mengkhawatirkan di Aceh. Berita hari ini hampir 1.600 masyarakat Aceh terkonfirmasi positif COVID-19, dan kami melihat bahwa belum ada langkah yang begitu signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Pengalaman beberapa waktu yang lalu ada keluarga kami yang terkonfirmasi positif COVID-19. Lambat sekali mendapatkan hasil yang keluar tanggal 31, tapi baru dilaporkan tanggal 3. Bisa dibayangkan yang terkonfirmasi tersebut karena memang sudah sembuh dari sakitnya, dia sudah kemana-mana, jadi bisa menularkan kepada orang lain. Dan kejadian seperti ini banyak terjadi di mana-mana di Aceh. Sangat kita sayangkan dana refokus yang kita dengar begitu besar, dari 1,7 T menjadi 2,3 T. Tetapi jangankan masyarakat awam, kami sendiri yang anggota DPRA rasanya masih belum begitu tahu kemana saja dana yang digunakan, dana refocusing tersebut digunakan. Karena yang kami ketahui selama ini untuk penanganan COVID pun
beberapa waktu yang lalu masih menggunakan dana BTT. Dan sempat dihebohkan juga beberapa waktu yang lalu ada kegiatan pawai moge, malah katanya itu juga menggunakan dana refocusing, dan itu batal terlaksana karena memang sudah sangat heboh di media sosial. Saya berharap dana refocusing tersebut juga digunakan untuk membeli alat tes swab atau PCR untuk 23 kabupaten kota. Karena memang saya yakin alat tersebut akan terus digunakan. Sekarang kita sangat miris mendengar hasil-hasil tes swab itu baru dapat sekitar 2 minggu. Banyak juga pasien PDP yang meninggal dikuburkan secara pasien biasa, sementara beberapa hari setelah itu diketahui bahwa pasien tersebut juga terkonfirmasi positif COVID-19. Ini saya berharap menjadi perhatian dari pemerintah Aceh. Selanjutnya, saya mendengar beberapa waktu yang akan datang akan ada kegiatan gebrak masker serentak ke 23 kabupaten kota se-Aceh. Jadi akan mengerahkan seluruh SKPA dan seluruh unsur ke 23 kabupaten kota, dan tentu ini akan menghadirkan massa yang banyak di daerah-daerah, dan bisa dibayangkan juga kegiatan-kegiatan seperti itu akan menambah potensi penularan di masyarakat. Kita yang hadir tentu bisa menerapkan protokol kesehatan, tapi bisa kita bayangkan masyarakat yang di daerah belum tentu bisa berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Sekarang juga kita melihat acara-acara keramaian begitu banyak terjadi di mana-mana. Pesta-pesta perkawinan semakin sering terjadi besar-besaran di daerah-daerah. Jangan kita bilang di daerah lain, Banda Aceh dan Aceh Besar juga sudah melakukan kegiatan pesta di masyarakat. Dan di sana kita melihat tidak ada yang menggunakan masker. Jadi jangan heran apabila suatu saat nanti Aceh bahkan akan masyarakatnya itu akan luar biasa yang terkonfirmasi positif kalau perhatian dari pemerintah itu semakin kurang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang dihormati seluruh yang berhadir. Jujur saya pimpinan bingung karena kami berawal berasal dari kabupaten kota. Kita punya pengalaman di kabupaten kota, tidak ada satupun eksekutif legislatif di kabupaten kota yang berantem, yang tidak sepakat, yang tidak berhubungan baik. Semuanya berhubungan baik antara DPR-K dengan Bupati. Sementara ketika kami hijrah kembali ke DPR Aceh, terjadilah hubungan kayak gini. Tidak ada hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. Selalu cari-cari alasan ini, alasan itu, sehingga tidak ada hubungan baik. Sudah hampir setahun kita dilantik di DPR Aceh, tidak ada hubungan baik dengan eksekutif. Untuk itu saya berharap, yang pertama saya berharap pada yudikatif dari belakang Pak, ada Pak Najati, ada Pak Kapolda, ada Pak Pangdam. Tolong Pak tengahi Pak. Tolong tengahi hubungan antara eksekutif dan legislatif Aceh. Sayang rakyat Aceh, 5 juta rakyat Aceh berharap adanya hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. Bila tidak ada hubungan baik ini, maka yakinlah Aceh ini akan sengsara. Rakyat Aceh itu akan selalu sengsara, akan selalu miskin. Itu tolong Pak Yudikatif, tolong tengahi, tolong bisik kepada Pak PLT untuk berbaik-baik dengan DPRA. Kemudian tolong bisik juga kepada pimpinan untuk berbaik-baik dengan PLT, sehingga kita ini Aceh ini selalu sejahtera. Ya, tolong Pak Yudikatif dan Pak Sekda tolong sampaikan kepada Pak PLT, tolong jangan dengar pembisik-pembisik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hanya ada beberapa orang pembisiknya Pak PLT. Tolong jangan buat rakyat Aceh jadi begini. Saya
Ini hari ini harusnya agenda hari ini bisa berjalan dengan normal, baik, tapi sudah harus tertunda. Kenapa? Karena beliau nggak hadir. Saya yakin sekali kalau seandainya ada pembisik yang bagus, yang baik, yang punya hati yang tulus, Pak PRT masih datang. Jadi karena ada pembisik nih, beja orang Pak PRT itu akan bermasalah gini, sehingga beliau nggak datang hari ini. Dan apa yang terjadi? Hari ini terpaksa tertunda. Jadi demi rakyat Aceh 5 juta orang, tolong hubungan eksekutif legislatif berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, produksi pimpinan. Satu lagi saya kira sudah cukup ya. Produksi. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami muliakan, pimpinan Tuku Haji Dahlan, Pak Safar, Pak Galini, walaupun tidak hadir, salam dari kami. Pak Indra Budian, salam dari kami. Dan kepada seluruh anggota-anggota yang telah hadir. Saya sedikit pimpinan mungkin masalah paripurna sesuai dengan pendapat rakan-rakan. Cuman sedikit Pak Sekda, ini masalah tika ajina terus berdatangan. Tolong dicatat. Kemarin kita sudah membuat rapat, mengadakan rapat beberapa kali. Yang pertama pada tanggal 16 Juni 2020 kita panggil dari Kanwil Menkumham, ada dari imigrasi, ada dari Adisnaker. Selanjutnya untuk tindak lanjut kita mengadakan rapat luar biasa antara Komisi 1 dan Komisi 5, yaitu pada tanggal 24 Juni, yang pertama 16 Juni, yang kedua 24 Juli. Itu juga luar biasa. Malah sempat dihadiri dari pihak Polda, malah direktur juga yang namanya Sinyong itu hadir, tapi sangat-sangat kita sayangkan. Sangat-sangat kita sayangkan. Seolah-olah apa yang kami rembuk, apa yang kami mufakat, apa yang kami musyawarah dengan mitra-mitra kerja kami, seolah-olah tidak ada arti apa-apa. Ini perlu dicatat. Jadi ini sudah masyarakat kita di Nagan Raya sudah bertanya, kemana lagi kami akan melapor? Untuk tanya baru tak salah masyarakat watejo hukum bro. Jadi perlu pertanyakan, kamunya wakil rakyat, urung dipilih oleh rakyat. Puta yang pikir urung ron lawinyo. Truk batika acinanya hana merempok pikir. Yang lucu di pasir ya. Tanya kalau tak pegat undang-undang pemerintah Aceh, besalah lu boleh tujuh luar depot lah tentang ketenaga kerjaan. Hasil daripada pasal UPA pasal 27. Tapi atanya dengan menulis salah satu, setiap TKA asing wajib mendapat rekom pemerintah Aceh. Tapi wajib tertelusuri baik yang Nabi Melaku Nagan Raya musabok tanah rumput rekom pemerintah Aceh. Jadi putar pelaku putar kubur di urun. Mungkin lu yang saya lu pertanyakan masalah lain. Jadi bumi Himalaya kebacut wate untuk rakyat. Yang mentang Pak Sekda kalau kesalahan Ronu juga anak buah mungkin. Jadi yang mentang yang dapat lu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati pimpinan. Saya mau tanya pimpinan laki-laki atau perempuan. Kalau pimpinan laki-laki kita bubarkan, kita keluar, selesai pimpinan. Udah banyak kali tadi main-main kan kita nggak pernah main-main. Jadi kalau sekali ini kita keluar, saya mau tanya kalau pimpinan laki-laki kita keluar, kalau perempuan bukan laki-laki kita di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu, gagah kali Pak Wahyu pagi-pagi ini. Sidang Dewan yang terhormat, seluruh anggota yang kami hormati, pimpinan dan juga Pak Sekda dan tamu undangan Forkopimda. Kami pimpinan selain menyampaikan undangan untuk pembukaan masa sidang paripurna tahun 2020 ini tentang pertanggungjawaban tentang kanun pertanggungjawaban APBN tahun 2019, kami juga sudah mengirimkan surat untuk mengingatkan Saudara PRT Gubernur Aceh untuk dapat hadir pada sidang paripurna pagi hari ini
dan menyampaikan pengantar Kanun Pertanggungjawaban APBA tahun 2019. Dan sampai hari ini, siang hari ini, terkonfirmasi yang hadir pada sidang paripurna yang terhormat kita diwakili oleh Pak Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, karena forum sidang paripurna ini adalah forum pengambilan keputusan tertinggi, sekali lagi saya juga menanyakan pada seluruh anggota Dewan yang terhormat, apakah sidang paripurna pada pagi hari ini kita skor sambil kita menunggu jadwal dan waktu Saudara PLT Gubernur untuk dapat hadir dan menyampaikan pengantar Kanun Pertanggungjawaban APBA tahun 2019. Saya tanyakan sekali lagi kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah paripurna ini kita skor? Terima kasih pada seluruh tamu undangan, Forkopimda serta juga rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat. Sidang paripurna pada pagi hari ini kita skor dan kita tunda sambil kita menunggu jadwal kesesuaian waktu dan jadwal Saudara PLT Gubernur dapat hadir dan menyampaikan pengantar rancangan Kanun Pertanggungjawaban APBA 2019. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.